Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Setia TV Peduli. Saat ini Anda masih menyaksikan program acara talk show yang tentu saja akan menambah informasi terkini bagaimana pencapaian-pencapaian telah didapatkan oleh berbagai leading sektor atau SKPD di Kota Parepare. Dalam hal ini telah hadir di studio bersama saya ada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Kota Parepare, yang mana pagi hari ini kita juga selain daripada mungkin nanti penghargaan apa sih yang diperoleh, kita juga akan mendapatkan informasi lebih lanjut seputar pengelolaan arsip dan administrasi pemerintah Kota Parepare untuk perpustakaan seperti apa sejauh ini. Baik, kita langsung saja sapa beliau, Bapak Haji Ahmad Master. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Sehat, baik, Pak? Kak. Alhamdulillah, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini tadi Ika sudah sounding beberapa yang akan kita sampaikan, termasuk seputar aplikasi Srikandi yang kemarin alhamdulillah mendapat penghargaan. Tapi terlebih dahulu kita mungkin ingin tahu dulu seputar struktur organisasi yang ada di Dinas Perpustakaan sendiri. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Mbak Ika, ya, seluruh pemirsa TV Peduli yang sempat mendengarkan live pada hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Kepala Dinas Perpustakaan yang baru yang oleh Bapak Wali Kota melantik kami pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin, di mana Dinas Perpustakaan adalah merupakan OPD lingkup pemerintah Kota Parepare, yang mana tugas-tugasnya dalam hal melaksanakan berbagai fungsi, tugas dan fungsi untuk pelaksanaan pemerintahan. Saya mengawali penyampaian ini bahwa struktur organisasi Dinas Perpustakaan Kota Parepare dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022, di mana di bawahnya kepala dinas ada sekretaris, ada kepala bidang pelayanan, ada kepala bidang pengembangan, dan ada kepala bidang pengelolaan arsip, penyelenggaraan arsip. Nah, kesemuanya itu bersinergi dalam hal pelaksanaan tugas dan pokok Dinas Perpustakaan dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya. Pada beberapa hari yang lalu, berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2022 tentang SPBE, di mana disyaratkan bahwa pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan berdasarkan juknisnya Perpres nomor 95 tahun 2018. Oleh pemerintah Kota Parepare telah melakukan hal ini, di mana penjabarannya itu semua SKPD telah melakukan aplikasi Srikandi. Dalam hal ini aplikasi Sistem Informasi Kearsipan dinamis dan terintegrasi, terintegrasi. Oleh pelaksanaannya kami pemerintah daerah ke-34 SKPD itu telah melakukan kesemuanya. Dari beberapa SKPD itu kita memang oleh pimpinan mengisyaratkan bahwa semua persuratan harus dilakukan secara elektronik. Ya. Nah, oleh kondisi itulah Parepare pada kesempatan September yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 September 2023, oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia, menganugerahi atau memberikan pengakuan terhadap pelaksanaan aplikasi ini, yang dijabarkan, dituangkan dalam bentuk penghargaan. Yang mana pada kesempatan itu Bapak Wali Kota Parepare menerima yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Wali Kota Parepare di Solo, ya, Jawa Tengah. Kesemuanya itu adalah merupakan ucapan kami terima kasih kepada stakeholder yang telah memberikan bekerja sama dalam hal ini, dalam hal pencapaiannya. Karena kami kantor arsip perpustakaan dan arsip Parepare tidak akan bisa melakukan sendiri. Tentunya harus ada kerjasama
dari berbagai SKPD yang lain. Baik. Saya kira itu yang Baik. Tadi juga sudah sempat disebut tentang Perwali nomor 26, mungkin bisa penegasan soal itu Bapak tadi Perwalinya ya. Dan ini mungkin juga kita kembali ke berkenaan dengan tema hari ini adalah pengelolaan arsip dan administrasi pemerintah Kota Parepare melalui aplikasi Sri Kandi ini. Mungkin tadi sempat disonding Pak Kadis bahwa beberapa waktu yang lalu di Solo Bapak Wali dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota untuk menerima penghargaan dari pusat seperti itu. Ini boleh diceritakan apa follow up atau mungkin apa tindak lanjut setelah mendapatkan penghargaan tersebut Bapak? Ya, baik. Dengan adanya penghargaan atau pengakuan dari pemerintah pusat melalui Arsip Nasional Republik Indonesia ini, satu-satunya kota di seluruh Indonesia mendapatkan. Dengan range waktu tahun 2023 Januari, launchingnya pada Februari itu, kita mampu masuk dalam area itu. Dan kondisi itu kita surat masuk yang baik sekitar 13.000, ya. Surat keluar sekitar 10.000. Ya, itulah yang mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat sehingga kita dianugerahi hal itu. Tidak banyak loh yang bisa melakukan seperti range waktu sesingkat 1 tahun ini itu ya. Walaupun memang kita oleh pimpinan, komitmen pimpinan tentunya kan kita harus jabatkan ke bawah. Ya. Sehingga kita mampu melaksanakan hal itu. Sejauh ini so far so good Pak ya? Iya. So far so good seperti untuk kedepannya. Dan ini tentunya menjadi, saya mau highlight apa yang dikatakan Pak Kadis tadi seputar bahwa ini adalah bukan tugas pemerintah saja, tapi perlu banyak andil di berbagai pihak. Dan mungkin karena banyaknya aktivitas yang mungkin juga harus dihadiri Bapak pada pagi hari ini ya. Jadi mungkin penekanan yang perlu disampaikan kepada pemirsa di rumah Bapak bahwa bagaimana terlepas daripada pengelolaan arsip dan administrasi, mungkin ada himbauan, ayo kita ke perpustakaan buat membaca. Silakan. Baik Mbak Ika, terlepas daripada apa yang kami dapatkan selama ini dari teman-teman sebelumnya, itu kinerja saya akui memang support dari teman-teman di perpustakaan dan kearsipan itu tinggi. Nah, melalui pada kesempatan ini saya berharap kepada semua elemen masyarakat, sekiranya ada waktu luang, silahkan datang ke perpustakaan. Kami menyiapkan beberapa hal yang terkait dengan tema-tema yang baru, ya, buku-buku yang dibutuhkan mungkin di kalangan masyarakat, mahasiswa, terutama dari kalangan didik sekolah dasar SMP. Ada hal yang kita lakukan, ada jadwal kami sampaikan kepada sekolah-sekolah, baik itu SD, TK, PAUD, silakan. Kami mengundang untuk ada waktu tertentu untuk berkunjung ke perpustakaan. Itulah bagian daripada inovasi dan motivasi kita untuk memperkenalkan perpustakaan ke depan. Saya kira begitu. Oke, baik. Jadi apapun itu, terlepas dari apapun itu, PR-nya sekarang kita bagaimana sama-sama kita rajin ke perpustakaan buat baca buku untuk semua kalangan. Apalagi saya tertarik sekali ini ya, bahwa suatu saat saya lagi nulis antologi puisi nih Bapak. Nanti kalau misalnya ada beberapa sih sudah terbit, tapi rencana kalau terbit lagi setelah sequel di batch berikutnya, izin saya mau simpan di perpustakaan. Welcome to perpustakaan. Welcome to perpustakaan, keren. Terima kasih untuk informasinya Bapak. Dan selanjutnya pemirsa, di segmen berikutnya kami juga akan menghadirkan teman-teman dari Dinas Perpustakaan Kota Parepare. Jangan kemana-mana, selepas ini saya masih akan segera kembali. Terima kasih Bapak. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar,
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara masih bersama kami di TV Peduli dan kita tiba di segmen kedua. Setelah tadi dijabarkan beberapa hal seputar struktur organisasi, kemudian juga tadi ada Perwali yang menguatkan betapa pentingnya kearsipan dokumentasi secara elektronik yang memang sudah bukan lagi suatu hal yang ajaib di era 5.0 saat ini ya, di era Gen Z gitu ya, generasi Z, Gen Z gitu ya. Dan hari ini di segmen kedua ada Bapak Fadlul Haq, selamat datang kembali. Ya, kalau selamat beliau sudah sering main ke sini dan sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, Ya. baik. Nah ini mungkin hadir di TV Peduli, tentu saja ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat para pemirsa TV Peduli. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat semua kepada masyarakat khususnya Kota Parepare. Puji syukur kehadirat Allah yang pada hari ini kita diberi nikmat, diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu di acara Talkshow di Peduli Kota Parepare. Dan tak lupa kami ucapkan junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri teladan bagi kita semua. Itu mungkin Mbak yang perlu kami. Oke, baik. Dan ini mungkin kegiatan-kegiatan atau mungkin ada program-program yang sudah terlaksana atau mungkin akan diagendakan di beberapa bulan atau mungkin di waktu-waktu yang akan datang seperti itu, Pak. Oh iya, terima kasih. Dalam penerapan aplikasi Srikandi ini banyak proses ya, banyak proses yang kita lalui, banyak proses yang kita kerjakan dalam mencapai hal ini. Kemarin tahun 2000, saya ceritakan dulu ya. Iya, silakan. Kemarin tahun 2022, Andri menyampaikan kepada kami bahwa penerapan aplikasi Srikandi di kabupaten kota di seluruh Indonesia kita akan terapkan secepat mungkin. Jadi kami laporkan kepada pimpinan supaya aplikasi ini sudah bisa kita laksanakan di tahun 2023. Sebelumnya kami menyurat ke Andri terkait masalah izin live Srikandi, dan alhamdulillah Andri respon untuk penerapannya di Kota Parepare. Di Sulawesi Selatan mungkin Parepare lah yang dikatakan live seluruh SKPD. Karena ada daerah di Sulawesi Selatan itu tidak semuanya, cuma 5-6 SKPD. Jadi kami konsultasi dengan pimpinan, bagaimana Pak, kenapa kita tidak bisa live saja seluruh? Apa bedanya dengan 5 dengan semuanya? Nah, aplikasi ini cuma satu. Ya, alhamdulillah berkat dukungan pimpinan, aplikasi ini kita bisa jalan, kita bisa terapkan di seluruh SKPD lingkup Kota Parepare. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan ini itu terjangkau juga ke mungkin BUMN, BUMD, bahkan organisasi-organisasi masyarakat. Karena sifatnya umum. Karena arsip dinamis itu yang masih ya,
saya jelaskan kembali bahwa arsip dinamis itu yang sering digunakan dan perlu informasinya kepada siapapun, walaupun misalnya ada masa waktunya. Itu mungkin. Jadi setelah itu pada bulan Januari kita mulai mencoba Per tahun 2023 ini, ya, Januari. dari 2023 Oke. kita mencoba ke SKPD. Ternyata SKPD itu cepat tanggap juga, respon semua. Karena prosesnya 5 bulan sebelum Januari itu memang panjang prosesnya. Kami undang dulu semua admin OPD. Jadi ada perwakilan dari OPD, setiap OPD itu untuk melakukan penginputan. Pertama masalah struktur organisasi dengan jabatannya. Itu terkait semua dengan masalah SPBE ya, tanda tangan elektronik. Itu kami undang semua SKPD untuk melakukan penginputan. Itu prosesnya mungkin beberapa hari kemarin baru selesai. Setelah itu bukan sampai di situ saja, masih ada proses pencatat surat. Ini yang repot kami hadapi dalam proses pencatat surat. Karena di proses pencatat surat itu ada beberapa hal yang perlu dijelaskan kepada utusan SKPD. Karena memang agak rumit. Mulai dari A sampai Z kami perlu jelaskan. Jadi kami jelaskan di tempat kami itu, kumpulkan semua SKPD, tidak satu kaligus, bertahap. Setiap hari kami undang 5 atau 6 SKPD, kami jelaskan. Bahkan kami turun ke SKPD juga. Kalau misalnya SKPD itu belum jelas, kami turun juga ke SKPD memberikan penjelasan. Seperti di Dinas Pendidikan, karena Dinas Pendidikan itu kan banyak sekolahnya yang perlu dia paham. Jadi kami dikumpulkan kemarin di SMP 2, oleh SMP 2 kami memberikan penjelasan terkait masalah aplikasi ini. Begitu juga dari instansi lain, contoh Rumah Sakit Ainun, Kecamatan Batu Kiki, itu kami datangi semua. Ini demi untuk kepedulian kami terkait masalah aplikasi ini. Oke, baik. Nah, tadi Bapak katakan bahwa memang 5 bulan ada proses yang memang tidak sebentar menuju ke Januari 2023. Meskipun tadi Bapak kita garis bawahi bahwa memang ada sambutan baik dari semua OPD seperti itu ya. Tapi kan kita mau lihat seperti apa impact efektivitas, karena kan aplikasi-aplikasi kan kita tentu saja tentang pemanfaatan efektivitas, karena banyak sekali hal-hal yang harus menghemat biaya, menghemat waktu, menghemat dan lain-lain. Nah, efektivitas daripada program ini sendiri per September, jadi 9 bulan setelah launchingnya di Januari 2023 begitu. Seperti apa, Pak? Dengan penerapan aplikasi ini, alhamdulillah kita di era digitalisasi ya. Jadi sudah tidak ada lagi berupa fisik. Surat-surat yang sifatnya umum itu bukan lagi berupa fisik. Itu sudah digital semua. Ini efisiensi penggunaan mungkin penggunaan kertasnya sudah berkurang. Efisiensinya juga mungkin penandatangan dari surat itu sudah mudah, karena kalau yang menandatangani surat biasa itu secara manual, mungkin yang bersangkutan harus tanda tangan manual. Tapi setelah adanya aplikasi ini, pimpinan yang menandatangani surat itu atau siapa saja menandatangani surat itu biar di mana saja, selama masih ada jaringan. Ya, artinya biar mungkin dalam kendaraan atau dalam tempat-tempat lain itu bisa saja dia menandatangani surat itu. Jadi ada dua selain ini yang sangat condong terkait masalah efektivitasnya ini, itu adalah penggunaan kertasnya sudah berkurang. Less paper ya, paperless. Paperless ya. Dan kedua, sistem penandatangannya lebih mudah. Sistem penandatanganan lebih mudah, kemudian pasti semuanya ICT sekarang ya, paperless. Jadi tidak ada lagi yang dulu mesti Bapak di mana begitu, tapi dengan catatan harus ada Android ya, ada kuota, ada jaringan. Jadi katanya kalau beli sekarang, Pak izin gitu, kalau beli handphone sekarang harus beli handphone, beli jaringannya, beli kuotanya, jadi supaya karena agak susah kalau Androidnya tok gitu. Baik, kita izin jedah dulu Pak Kabid. Saudara, jangan kemana-mana, selepas ini saya masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Usatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update. Salam. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, terima kasih sudah masih setia bersama kami seputar tema hari ini pengelolaan arsip dan administrasi pemerintah Kota Parepare yang mana melalui aplikasi Srikandi yang sudah di launching Januari. Meskipun sebenarnya ini sudah hampir setahun sebenarnya dengan tahapan-tahapan awalnya ya Pak ya, tapi ini memang cukup terasa sekali, terasa lebih tertib administrasi jadinya seperti itu. Baik, mungkin Mbak Kabit memanfaatkan waktu yang masih berjalan, ini bagaimana sistem pengelolaan dan kearsipan saat ini begitu? Apakah sudah berjalan sesuai harapan? Karena memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang kearsipan dan dokumentasi, sebenarnya salah satu suksesnya entah itu pemerintahan, korporat atau institusi itu adalah bagaimana proses kearsipan dan dokumentasinya bisa terjaga rapi dan ketika dibutuhkan langsung ada. Iya kan seperti itu. Kalau kita berkaca dari negara-negara maju ya, negara-negara berkembang yang lain. Kalau untuk di Kota Parepare, kita tidak berbicara saat ini Bapak, tapi kita berbicara jangka panjang ke depannya seperti apa. Silakan. Terima kasih. Sebelum kami jelaskan sistem pengelolaan kearsipan ke depan itu, kami akan menjelaskan dulu bagaimana menghasilkan arsip yang bermutu dan berkualitas. Ya. Karena ini ditunjang dari SDM pengelola arsip. Ya. Sebelum kita masuk ke sistem itu, kami jelaskan dulu bagaimana kita memberikan binaan, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada pengelola arsip di SKPD. Jadi kami dari bidang penyelenggaraan kearsipan Dinas Perpustakaan itu setiap tahun mendatangi SKPD, setiap SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare untuk memberikan pengetahuan, memberikan binaan terkait bagaimana cara mengolah arsip dengan baik dan benar. Karena intinya di sini, kalau kita mengolah arsip baik dengan benar, maka suatu hal nanti akan mudah kita dapatkan. Ya, intinya di sini. Jadi kalau kita membutuhkan arsip, mudah didapatkan dan terawat. Jangan sampai arsip yang kita dapatkan itu sudah tidak bernilai guna, mungkin karena sudah rusak atau sudah robek, ya kan. Jadi tugas kami di bidang kearsipan itu termasuk juga itu memelihara arsip. Jadi mendapatkan arsip dan memelihara arsip. Setelah kita mengadakan pembinaan kearsipan ke SKPD, maka kita lakukan lagi penarikan. Jadi di SKPD itu menciptakan arsip itu pakai itu arsip dinamis atau arsip statis, ya kan? Jadi arsip dinamis itu ada jangkanya ya, jangka masanya itu
tidak digunakan lagi, mungkin sesuai dengan JRA kita rata-rata arsip-arsip dinamis itu maksimal 5 tahun jangkanya. Setelah itu sudah digunakan lagi, itu sudah bisa dimusnahkan. Kecuali arsip statis. Kalau arsip statis itu masanya permanen ya. Tidak ada masa waktunya, dia permanen, makanya dikatakan arsip statis. Jadi arsip-arsip yang kita tarik di SKPD itu sifatnya arsip inaktif menuju ke statis. Artinya untuk sementara status arsip ini masih dinamis, tetapi dalam jangka 5 tahun ke depan itu sudah menjadi statis. Contoh misalnya SK-SK yang berada di lingkup SKPD itu mungkin pada saat 2-3 tahun itu masih sering digunakan. Setelah itu pindah masanya ke arsip statis. Jadi yang kami tarik itu arsip macam begitu dengan arsip statis. Jadi arsip-arsip statis itu yang kami tarik di SKPD itu dalam tahun 2023 mungkin kurang lebih ada 500 berkas. 500 Ya, berkas. itulah yang kami simpan. Itu yang kami simpan. Pertanyaan saya mungkin Bapak masih ingat, mungkin sebelumnya beberapa tahun yang lalu kita sempat ketemu Ya, juga ya, ya. betul, betul. Ya, masih betul. ingat kan Pak Ya, ya, betul. Itu saya masih ingat betul bahwa salah satu yang menjadi tantangan itu adalah penyimpanannya. Karena kalau kita lihat dulu kan, mohon maaf, 5 tahun ke belakang kan kita masih menggunakan kertas gitu. Dan betul. ini kan kertas banyak, entah persoalan suhu, persoalan atmosfer di sekitarnya, itu kan dia bisa dibakar rayap atau tidak terjaga, apalagi kualitas kertas kan berbeda-beda. Nah itu dia. Ini mungkin bagaimana yang akan dilakukan? Tadi saya mau kembali ke dari inaktif ke dinamis itu. Apakah mungkin nanti setelah dikatakan ini sudah bisa distatiskan gitu, apakah berkas-berkas yang tadi yang masih dalam kertas itu apakah dihancurkan, dibakar atau di apa? Bahkan mungkin kan kita tahu sendiri bahwa mungkin ada dokumen-dokumen negara, dokumen-dokumen daerah yang memang sebenarnya tidak bisa tidak boleh dalam masuk karena keterbukaan informasi publik. Kan ada seperti itu Bapak ya? Ada. Boleh pencerahan seputar itu? Masalah arsip dinamis itu kalau kita mau simpang ya, berkarung-karung kali. Biar bagaimana luasnya tempat penyimpanan kita tidak muat. Jadi ada namanya, kita buat namanya jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip itu sudah dijelaskan bahwa arsip-arsip yang semacam ini sudah perlu dimusnahkan. Artinya tidak berguna lagi. Jadi dari sekian banyak arsip yang diciptakan di SKPD itu palingan tidak seberapa yang kita simpan. Secara fisik? Secara fisik ya. Itu pun secara fisik ke depan itu kami sudah sekarang lakukan sistem elektronik. Jadi sudah ada pemusnahan dilakukan seperti itu? Ya, jadi kita sudah siapkan ini berkas, ada di tempat kami itu sudah ada mungkin ribuan berkas yang siap untuk dimusnahkan. Cuma kita menunggu proses juga karena pemusnahan arsip itu ada proses yang harus dilalui. Salah satu contoh itu surat izin dari Andri, persetujuan dari Andri, surat persetujuan dari wali kota, dan itu nanti kita dipublikasikan ke SKPD. Dan tidak semudah itu juga kita pemusnahan arsip, karena arsip-arsip yang ada kami itu ada beberapa SKPD itu kami juga panggil nanti SKPD-nya untuk melihat langsung apakah ini arsip sudah tidak berguna. Berarti ada tahapan juga ya, ada tahapan, untuk melakukan pemusnahan seperti itu. Jadi ada prosedur yang perlu dilakukan. Baik, ini saya dapat tadi Bapak sempat sebut Andri. Andri katanya Andri itu siapa ya? Ya. Ini saya catat. Baik, Andri itu siapa? Silakan Pak. Andri itu biasa kita pendekkan saja, itu Arsip Nasional Republik Indonesia. Kepanjangannya, singkatan dari Arsip. Ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip Nasional Republik, bukan siapa, tapi siapa, dia itu. Siapa katanya? Induk daripada pengolahan arsip kita. Artinya disinilah kita berkiblat tentang masalah pengolahan arsip kita. Karena ada beberapa hal yang mesti kita ketahui, ada beberapa hal yang mesti kita konsultasikan dengan Andri, karena ada beberapa peraturan Andri juga terkait masalah pengolahan arsip. Saya lanjut tadi masalah pemeliharaan ya. Baik, silakan.
Jadi sistem pemeliharaan kita di penyimpanan arsip ini betul-betul kita harus jaga, kita harus perhatikan kondisinya di saat musim hujan itu kita lebih intens lagi melihat kondisinya, karena pada saat musim hujan itu cuaca yang kadang panas atau dinginnya, jadi suhu dalam ruangan penyimpanan arsip itu menurut standarnya itu 19 derajat sampai 22. Itu kondisi ya dalamnya. Jadi harus kita perhatikan Suhu ruangnya. Ya. Begitu juga dengan pelaksanaan fumigasi. Tahun kemarin 2022 kami laksanakan fumigasi karena banyaknya rayap itu, karena tempat kami itu rawan juga dengan rayap, jadi kami laksanakan fumigasi. Itu mungkin kami bisa laksanakan 3 tahun sekali karena sudah standarnya memang begitu. Dan untuk pemeliharaan setiap tahunnya, setiap bulannya kami lakukan pemberian kapur barus pada setiap dos, supaya arsip-arsip yang kita simpan di tempat kita itu bisa terjaga, bisa terpelihara. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Oke, baik. Nah, mungkin kita masih banyak ingin share lagi kepada pemirsa di rumah seperti apa begitu, Bapak. Jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, dan sudah bisa masih bersama Kepala Bidang Penyelenggara Kearsipan, betul ya Bapak ya? Ini mungkin penekanan daripada beberapa informasi yang tadi juga sempat dibawakan di awal oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan sendiri. Ini mungkin ada bagaimana kemudian kita menghayo-hayo untuk bagaimana tertib administrasi. Nah, seperti itu ke depan oleh seluruh stakeholder yang ada di Kota Parepare. Ada yang disampaikan Bapak, silakan terakhir. Ya. Jadi kami membawakan pada seluruh pengelola arsip di lingkup SKPD Kota Parepare supaya lebih peduli lagi mengelola arsipnya dengan baik dan benar. Karena mereka anggap itu arsip tidak bermanfaat biasanya, karena disepelekan. Padahal arsip itu sangat berguna bagi kita, bagi masa depan bangsa kita. Jadi kami diharapkan semua SKPD pengelola arsip supaya tetap mengelola arsipnya, memelihara arsipnya.
karena ke depan itu arsip-arsip yang kita simpan itu sangat berguna, ya sangat berguna. Dan sedikit juga kami informasikan bahwa di zaman digitalisasi ini Arsip Nasional Republik Indonesia sudah mengeluarkan satu lagi program bahwa semua pemerintah daerah, kabupaten kota sudah menggunakan lagi arsip elektronik. Jadi mungkin ke depan arsip-arsip yang sifatnya manual yang fisik itu sudah tidak ada lagi. Ya. Kecuali mungkin hal tertentu. Ada juga tuh arsip yang memang perlu fisiknya. Salah satu contoh misalnya dokumen apakah sifatnya yang umum atau rahasia. Misalnya kalau sifatnya umum itu macam sertifikat itu masih berupa fisik. Kalau macam-macam SK itu mungkin sifatnya sudah elektronik digital. Ya. Karena ada yang perlu pembuktian secara fisik, ada juga tidak. Jadi diharapkan tetap menggunakan aplikasi ini, aplikasi Kandi terkait masalah digitalisasinya. Ya, tetap, dan ada juga manualnya ya. Jadi tidak semua juga itu arsip itu sifatnya digital. Ada juga didukung dengan manual fisik. Jadi harapan kami supaya ke depan semua arsip-arsip yang tercipta di SKPD ini dapat kami olah dengan baik, dapat kami simpan dengan baik sehingga pada saat tertentu itu, pada saat dibutuhkan, kami bisa buktikan, kami bisa dapatkan dengan kondisi yang baik. Betul. Iya. Ya, jadi meskipun memang, jadi seperti dikatakan di awal Pak Kabid bahwa memang arsip ini ada yang sifatnya dinamis, ada yang aktif, bahkan ada sifatnya statis. Maka ada beberapa hal memang tidak semuanya, meskipun kita semuanya serba digital, tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa didigitalisasi begitu kan, tidak boleh juga disamaratakan karena kadang-kadang kita ke sana, ini PDF punya saya, tapi aslinya mana? Ini fotokopinya, aslinya mana? Kata seperti itu ya. Tapi yang pasti kalau kita bertanya sepenting apa sih kearsipan itu dilakukan, sebenarnya adalah yang paling mendasar menghindari salah komunikasi barangkali ya. Menghindari salah komunikasi, kemudian mencegah adanya duplikasi pekerjaan, dan yang paling utama adalah membantu kita mencapai efisiensi kerja. Nah itu dia, semoga saja dengan program Sri Kandi ini bisa berjalan dengan seperti yang kita harapkan ya. Semua stakeholder ini juga bisa merawat, ini pesan Pak Kadis tadi bahwa semua SKPD atau OPD itu merawat baik-baik kearsipannya sehingga kapan dibutuhkan bisa dapat diundang lagi sewaktu-waktu seperti kata Pak Kabid tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Kabid, terima kasih buat Pak Kadis yang sudah hadir dan teman-teman dari Dinas Perpustakaan sudah ada di studio. Terima kasih sudah menemani kita hingga menjelang pukul 10. Dan sampai di sini saya Eka Merdekasari menemani teman-teman untuk program acara talk show pagi ini, dan besok saya akan hadir kembali dengan tema dan jam yang sama, tentu saja dengan narasumber yang tidak kalah menarik dari hari ini. Saya mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi menjelang siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.